si Mira ini dapat kabar dari pacarnya bahwa malat vitalnya pacarnya ini mengeluarkan nanah. Hah? Pandangan dia itu kok kayak jalan lenggang aja, nggak ada perbaikan jalan. Itu tiba-tiba tabrak tembok beton. Terus dievakuasi kan sama beberapa polisi. Salah satu polisi yang evakuasi dia, di dalam mobil itu di belakangnya ada perempuan dalam bentuk sama sambil tepuk tangan, kayak seneng gitu, gini-gini. Dari bawah tempat tidurnya itu kan di bawah kosong kan, kayak ditinju. Dia menyalain lampu, dia lihat ada perempuan di bawah. Pas dilihat lagi sama kamu dia ke bawah, itu badannya tetap ke sana, tapi kepalanya yang muter. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah tentang sebuah apartemen yang ada di Malaysia. Dan kisah ini adalah kisah yang paling serem tentang apartemen yang pernah gue dengar selama gue jadi host. Jadi simak video sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Kak Vika. Kak Vika, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak? Iya. Nah ini Kak Vika ini cukup unik nih kisahnya nih. Katanya Kak Vika ini pernah punya pengalaman mistis ketika tinggal di apartemen Malaysia. Iya Kak, jadi ini memang pengalaman yang gak akan bisa aku lupain. Pengalaman horor yang bener-bener mind blowing juga. Kejadian ini tuh disebabkan oleh teman kerja sih. Karena teman kerja? Iya, karena teman kerja. Oh ya Kak, saya minta maaf kalau misalnya nanti salah penyebutan apartemen, rumah, atau kosan. Karena saya kan masih mengikuti cara bahasa di sana. Kalau apartemen yang saya tinggal ini sebenarnya namanya kondominium. Kalau apartemen itu beda. Oh gitu. Iya, dia beda bangunan juga dan beda lantai. Tapi ini kita sebenarnya ini memang ceritanya tentang apartemen lah ya. Iya, apartemen. Maksudnya berbeda-beda nanti pada saat cerita ya. Iya. Jadi kita bilangnya rumah. Nah, itu dampaknya apa tuh Kak? Itu sampai teman saya tuh kecelakaan mobil. Si temennya? Iya, dan dirawat di rumah sakit. Tapi Kak Vika sendiri ini juga kena dampaknya? Kena juga Kak, tapi aku nggak sampai kena kecelakaan gitu loh Kak. Jadi, tapi ini tuh ekstrim. Gangguannya. Ya, tadi sih Kak Vika sih udah cerita dikit dan ini bener-bener gue aja baru dengar sedikit aja tuh udah merinding gitu. Nah, ini kan kejadian ada kaitannya dengan teman kakak ya. Kalau boleh tahu ini Kak Vika ini udah dapat izin belum? Udah. Waktu itu memang saya udah izin dulu sama teman saya ini, dan dia pun bilang oke, nggak apa-apa, dan itu karena itu kan sebagai pelajaran juga. Betul. Untuk orang-orang bahwa apa yang dilakukan dia itu nggak baik gitu. Nah itu dia ya. Karena gue ingetin lagi karena ini emang ceritanya ini teman-teman tuh bakal dengernya wah gokil nih cerita nih. Jadi gue untuk make sure aja terkait dari teman Kak Vika-nya ini keberatan atau enggak ya. Dan biasanya kalau cerita-cerita yang udah gue disclaimer gini itu bakalan serem banget. Jadi simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber juga seperti Kak Vika, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Vika, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi cerita awalnya itu waktu itu saya dipindahkan kerja dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Itu di bagian di daerah Ceras. Jadi waktu itu kita dikasih apartemen sama perusahaan. Di apartemen itu kita ada 3 orang. Jadi saya iniin dulu ya Kak, denah rumahnya. Itu jadi ada 3 kamar. Kamar mandinya di luar 1, di dalam kamar pertama 1 kamar mandinya. Oke. Di sini kamar pertama, kedua, ketiga baru kamar mandi. Jadi kayak berbentuk U gitu. Jadi saya itu tidur di kamar kedua. Jadi saya ada teman saya namanya Mutia, dia tidur di kamar pertama dan Mira di kamar ketiga. Jadi pernah ada satu kejadian Kak. Jadi waktu itu malam hari saya dengan semuanya dengan teman-teman saya ini udah pada masuk kamar masing-masing. Oke, ternyata teman saya yang bernama Mira ini membawa teman dekatnya, lelaki. Nah, dia membawa teman dan itu tanpa sepengetahuan saya dan teman saya Mutia. Jadi dia membawa temannya lelaki, dia melakukan hubungan suami istri. Dan kejadian ini dialami pertama kali oleh pacarnya, Mira. Setelah melakukan hubungan suami istri ini, dia kan harusnya kita bersih-bersih gitu, masuk kamar, karena kamar mandinya di luar kan. Mereka ini nggak berani, karena takutnya saya keluar, ketemu gitu. Terus habis itu, akhirnya dia nggak ke kamar mandi. Jadi dia habis melakukan itu ya di dalam kamar. Dan mohon maaf banget Kak, mohon maaf, dia nggak pakai baju, cowoknya tidak memakai apapun di saat itu. Jadi dia habis begitu, dia langsung ya main handphone lah, tapi tidak memakai baju selai pun gitu. Kakak tahu dari mana? Ini diceritakan. Oh, diceritakan. Maaf, saya tidak mengintip. Oke, terus habis itu dia main handphone. Lampu mati, dalam keadaan mati. Dia main handphone, dia ada yang ngelapin Kak. Mohon maaf, alat vitalnya. Duh, tahan. Iya. Dia pikir karena kan gelap, si gordengnya itu warna gelap kan Kak. Jadi kalau kita tutup itu bener-bener gelap banget gitu. Iya. Nah, terus habis itu dia ngerasa ada yang ngelapin dan itu memakai tisu basah. Jadi bener-bener ada yang ngelapin kan Kak. Iya. Nah, dia pikir ya pacarnya Mira ini. Ya dia diem aja gitu kan. Pas dia nengok, dia mungkin mau nengok kayak gitu loh Kak. Iya. Dia lihat, kok nih pacar saya di samping gitu. Iya, dia lagi membelakangi tidur. Pas dia buka, dia pindahin si handphonenya itu cewek Kak. Iya, cewek. Jadi kan kayak ada sinar dari handphone kan, kayak menyinari gitu. Dia tuh cewek, nggak serem mukanya, nggak serem, tapi itu dia lebar senyumnya. Udah langsung, bang, Mira, bangun, saya mau pulang sekarang gitu. Terus Miranya kayak, kenapa? Yang dia lihat itu cewek itu masih ada Kak. Si ceweknya masih ada? Masih ada. Akhirnya kan si Miranya kan bangun. Si Mira bangun itu langsung nyalain lampu ya. Iya, dia bilang kenapa gitu kan. Tapi si cowoknya ini masih lihat ceweknya itu ada di situ. Kayak ngeliatin juga. Jadi kayak ngeliatin mereka kelimpungan gitu loh Kak. Iya, panik ya. Terus yang pakai baju semua. Pas dia pakai baju itu cewek pun masih ada. Di mana? Dia lagi di depan, jadi kayak gini. Itu kan si kasurnya itu kan panjang gini ya Kak. Nah ini pintu. Jadi dia tuh di depan kasur. Jadi kasurnya itu kasur yang ranjang besi. Iya. Jadi dia tuh bener-bener di depan. Jadi dia kayak ngeliatin gini. Dari dia pakai baju tuh, jadi matanya tuh bener-bener si cowoknya itu bener-bener ke itu. Jadi sambil pakai baju begini, nggak hilang. Si Mira ini pun ya nggak ngeliat apa-apa.
sampai dia keluar. Jadi kan dia keluar kamar, terus dia sempat nengok kan ke dalam kamar, itu masih ada sambil tepuk tangan. Si sosok cewek itu. Iya, jadi kayak seneng gitu. Nah itu pun saya diperagain itu aja saya mau nonjok, maksudnya diceritain kan, itu tuh kayak begini, tapi mukanya itu kalau katanya tuh diem, tapi ininya tuh sampai kayak lebar gini loh Kak, kayak gini gitu. Dia turun, jadi si Miranya kayak nggak mau, mungkin masih panik, jadi dia nggak ngasih tahu nih kenapa gitu kan. Dianterin ke bawah, akhirnya Mira naik lagi ke atas. Dia ke atas ya, dia karena merasa ya udah nggak ada apa-apa gitu kan, dia tidur, si Miranya lanjutin tidur, matiin lampu. Dari bawah tempat tidurnya itu kan di bawah kosong kan, di kayak ditinju, dia menyalain lampu, dia lihat ada perempuan di bawah. Iya lagi tiduran, tapi jadi gini, tapi kepalanya gini Kak, jadi ngelihat ya pandang-pandangan lah gitu. Terus si Mira tuh kayak apa salah lihat, dilihat lagi tuh masih ada Kak. Terus habis itu dia bilang gini, enggak, karena kan nggak pernah ada kejadian gitu, dia nggak pernah mengalami kejadian juga dan bukan orang indigo gitu kan. Dilihat lagi tuh masih ada Kak. Biasanya kan akan hilang atau apa, enggak, ini ada di situ. Akhirnya dia mungkin udah getar hatinya, udah nge-freeze, dia udah kayak apa ini salah, dilihat lagi masih ada. Dan yang terakhir dia lihat, dia senyum, itu yang senyumnya itu ngelebar sampai telinganya itu robek Kak ke sini. Iya pas dia senyum itu ini tuh ikut buka. Terus dia langsung buka pintu, ngetok, kamar saya gedor. Kak Vika, buka. Terus di kupingnya, takut ya. Karena kan bahasa Melayu, cuma saya terjemahkan aja ya Kak, Mas. Dia bilang, takut ya. Itu tambah dia gedor, itu kayak saya kan bangun, saya bilang, kenapa? Kamu Tia juga, jadi sifat kamu Tia ini orangnya agak judes lah gitu sama anak baru ini gitu. Dia bilang, kenapa sih malam-malam ganggu orang tidur aja? Ya karena dia udah takut, dia udah nggak bisa, dia cuma nunjuk kayak begitu. Terus kenapa? Alah nggak usah lebay lah, udah tidur Mas. Nah si kamu Tia ini sebenarnya udah tahu gitu, pasti dia ngeliat sesuatu. Nah terus habis itu dia tarik tangan saya, suruh lihat ke bawah kasurnya. Saya lihat gitu, nggak ada. Kak Vika lihat nggak ada. Kamarnya itu bau apa ya, kayak bukan darah sih, tapi bau amis. Tahu nggak sih Kak kalau misalnya telur dibejek-bejek terus jadi bau amis lah, itu di bau. Aku kan nggak suka banget bau amis ya Kak, itu bakalan buat aku menang. Aku tuh udah tahan muntah aku keluar, si kamu Tia itu masuk. Apaan sih? Nah aku ngomong, gak ada apa-apa. Pas si kamu Tia lihat ke bawah, ada, tapi membelakangi. Jadi posisi dia membelakangi. Nah sambil ngeringkuk gitu loh kakinya. Dia bilang gini, terus aku bilang gini, kenapa? Di luar, karena aku kan udah gak tahan baunya di dalam. Dia diem, dia lihat lagi, nggak ada. Terus si Mira ini kayak meluk gitu kan, meluk si kamu Tia. Ada kan, gitu. Mana sih, aku lihat tuh nggak ada Kak. Nggak ada sosok, cuma baunya itu strong banget gitu Bu. Aku bilang udah aku nggak kuat. Pas dilihat lagi sama kamu Tia ke bawah, itu badannya tetap ke sana, tapi kepalanya yang muter. Tapi itu tatapannya marah, matanya merah. Kan yang pasti lihat sama si Mira ini nggak ada merah apa, jadi manusia aja, cuma ya mulutnya aja gitu lebar. Itu kita tutup pintu. Aku bilang gini, mulai besok nggak usah pakai si ranjang. Jadi kita pakai di bawah aja gitu kan.
Terus dia bilang, oke, kita tidur. Nggak tidur sih, tapi lebih kayak berjaga-jaga. Jadi kita bertiga di dalam kamar itu. Terus sudah itu sampai pagi, akhirnya kita istirahatnya di tempat kerja. Gitu. Jadi kita ngomong sama manajer, kita lagi sakit. Di situ udah diceritain tuh sama si Kamira itu. Apanya? Cerita yang soal dia ketakutan, cowoknya ketakutan. Belum. Oke. Belum mau cerita. Jadi mungkin masih shock. Belum berani untuk ngasih tahu karena kan kita kan nggak boleh bawa cowok. Oh, itu udah peraturan ya? Iya, karena kan itu kan kos untuk cewek kan. Kalau misalnya mau bawa cowok ya harus izin dan tidak boleh menginap gitu. Nah, jadi dia nggak berani untuk ngasih tahu kalau bahwa dia ada ketemu kan, dan dia pun belum diceritakan kan sama pacarnya bahwa kejadian. Nah, udah selesai di situ, akhirnya kita nggak ceritain sama manajer juga, cuma kita bilang kita bertiga sakit. Coba emang kelihatan tuh memang kita pucat semua dari mukanya, terus kita mungkin kurang tidur juga kan, dan posisi itu saya kerjanya itu di bidang kecantikan Kak. Jadi mau nggak mau kita harus menghandle customer kan. Tapi kita perlu istirahat dulu untuk ya segarkan badan lagi lah. Karena nanti kan kita nggak tahu di rumah kita pulang kita menghadapin apa lagi kan. Udah di situ ternyata si Mira ini dapat kabar dari pacarnya bahwa malat vitalnya pacarnya ini mengeluarkan nanah. Dan itu sudah diperiksakan ke dokter. Dokter bilang bahwa kamu berhubungan perempuannya itu mungkin ada lagi sakit kah apa, jadi kamu tertular gitu. Ternyata udah dikasih obat, malamnya tobat nih laki ini. Dia tobat, dia sholat, dia minta ampun. Itu besok paginya sembuh, nggak mengeluarkan nanah. Tapi itu kejadian si alat vital ini keluar nanah, itu di hari besoknya itu langsung? Iya, jadi gini loh Kak, itu kan kalau di sana itu ada dokter 24 jam kan. Iya. Jadi dia sampai rumah, kalau menurut ceritanya itu dia sampai rumah yang dia habis dari rumahnya itu nggak terlalu jauh dari tempat apartemen gitu. Jadi kayak cuma sekitar 10 menit lah gitu kalau naik mobil kan. Sakit, dia mau kencing Kak, istilah mau bersih-bersih lah gitu. Sakit, pas dia lihat itu nanah. Gila, langsung nanah yang keluar. Dan kalau keluar itu kan nanah, katanya kalau nanah itu yang dia tahu dari teman-temannya paling sedikit lah gitu kan. Ini tuh bengkak dan keluarin nanah terus-terusan. Jadi berapa kali dia ganti celana dalam. Akhirnya dia pulang, dia sholat, dia minta ampun apa semua, paginya sembuh, baru makanya dia kasih tahu. Jadi sebenarnya kita dapat gangguan, dia juga sebenarnya dapat gangguan. Gitu. Udah berapa hari kemudian Kamutia ini ditransfer kerja ke tempat lain, daerah lain. Dimutasi. Jadi kita hanya berdua di dalam rumah itu. Malam itu kita pulang kerja sekitar jam 9 malam. Terus pas kita buka pintu rumah kan gelap. Itu ada suara senandung perempuan, dan itu dari kamar pertama. Dari kamar pertama, sebenarnya itu kita nggak mau buka gitu. Maksudnya ya udah, mungkin dia memang lagi ada di situ. Tadinya nggak mau gitu, cuma Mira ini kekeh, ayo dong buka aja gitu. Terus aku bilang ya kalau misalnya lu buka ya lu yang buka, gue nggak mau. Akhirnya dia buka kan lampu gelap kan kamarnya. Itu ada cewek nari Kak, nari begini-begini, tapi lehernya patah. Jadi kata kalau menurutnya si Mira itu si ininya begini, terus ini udah patah. Tapi pandangan saya itu nggak seserem itu. Jadi beda pandangan.
Jadi kalau menurut pandangan aku ini, itu cewek nari, rambutnya disangkul miring begini, pakai kebaya warna ungu atau pokoknya nggak terlalu, dia gelap lah gitu bajunya. Cuma aku lihat itu memang kebaya gitu. Jelas. Tetapi kalau pandangan si Mira ini nggak pakai baju kebaya, malahan pakai baju dinas, baju seksi. Dan itu miliknya Mira. Bajunya Mira? Jadi kayak, dia langsung kaget kan, baju saya. Tapi kepala tuh dia nari. Karena saya, gak tahu ya, kayak terhipnotis aja gitu loh. Kalau saya ya, si Mira itu sebenarnya udah narik saya gitu. Karena dia kan melihatnya ya begitu kan. Tapi saya tuh diem Kak, katanya. Saya kayak ngeliatin terus dia gini. Semakin saya liatin, semakin dekat dia nariknya. Tapi aku tuh aku ngerasa ya dia tetap di tempatnya. Nah dia tarik, akhirnya dia pukul saya belakang saya gini, wah Mira itu, baru saya sadar. Saya tutup, kita langsung lari keluar. Itu malam sesudah beberapa hari dari kejadian yang pertama itu kan. Kita pergi ke tempat makan, memang di sana kan kalau tempat nongkrongnya itu 24 jam ya Kak. Kita di sana kita renungin, itu apa? Kita berdebat dulu Kak. Enggak kok, aku nggak ngelihat kayak gitu. Malah aku lihatnya ya nggak dibilang cantik enggak, tapi nggak menakutkan gitu. Tapi dia bilang enggak, begini. Orang itu lehernya patah kok. Nah di situ dia bilang pakai baju saya. Baju apa? Baru dia bilang baju linjering iya punya dia. Aku bilang gini, masa sih? Iya, nanti aku kasih lihat nanti kalau di rumah. Itu kita sampai sekitar jam 3 pagi kita nongkrong di situ Kak, ngantuk di situlah. Nah akhirnya kita ditegur sama salah satu orang India, Adi kenapa tak balik lagi? Karena kita ngantuk kan. Oh ya, kejap lagi Kak, gitu. Kejap lagi tuh sebentar lagi. Oke. Tak elok perempuan dekat luar jam segini gitu. Nah, si Mira ini tuh kesel. Katanya kesel denger suara. Jadi kan dia kan sambil tiduran begini kan di meja kan. Dia kesel pas dia nengok begini, bukan si orang India itu yang dia lihat, tapi perempuan itu. Tapi jadi dia ngomong, tapi suaranya itu laki gitu. Tapi aku lihat ya orang India yang pekerja ya di situ kan. Terus itu dia kayak bilang, kenapa? Baru dia lihat lagi, oh iya orang India. Akhirnya di situ kita pulang. Saya tidurlah sama Mira karena Mira nggak mau, katanya saya nggak mau tidur sendiri. Walaupun udah jadi dia udah tidur di kasurnya udah di lantai gitu, dia nggak mau. Karena katanya pas masuk rumah itu kayak banyak yang ngeliatin. Jadi kayak penuh gitu di dalam rumah itu, suasananya sesek. Saya bilang, udah kamu kuatin diri aja. Ya kita mau kemana lagi kalau bukan di sini kan tidur. Ya udah, oke. Beberapa hari kemudian itu memang tidak intens gitu loh Kak, tidak terlalu intens gangguan nih, kayak biasa aja gitu. Sampai Mira ini membawa lagi, dan itu beda orang. Dan karena kan yang pertama itu istilahnya sudah nggak mau kan, karena mungkin iya kapok dia. Tobat bener-bener tobat. Jadi ini berbeda, tetapi itu posisinya saya itu belum pulang. Saya belum pulang, dia udah pulang duluan karena dia kan shift pagi. Dia udah pulang duluan, terus habis itu dia bawa temannya ini, teman lelakinya ini. Udah mungkin ya kita nggak tahu habis melakukan apa, ya kita tahu aja lah ya Kak ya. Dia si Mira ini masuk kamar mandi untuk bersih-bersih. Karena nggak ada orang sekarang. Ada. Cowoknya itu di dalam kamar, tapi udah pakai baju, udah semuanya.
dia nggak merasakan apa-apa. Cuma itu rambut yang kayak rambut belakangnya itu tuh kayak ditarik-tarik gitu. Tapi yang kayak helai-helaian gitu loh Kak. Ditarik gitu kan, rambut cowok pendek kan. Tek gitu, kayak tek tek. Dia kayak apa ini? Gitu kan. Lama ini si Mira tuh di dalam kamar mandi lama. Akhirnya itu ditampar Kak, itu belakangnya kepalanya tek gitu. Dia lari. Dia lari itu suaranya kan kencang kan. Mira ini nggak tahu kalau cowoknya itu udah lari gitu kan. Nah dia lari, mungkin udah dibawa. Mira keluar, dia bilang gini, lah mana? Tapi dia lihat kan, dia cari tuh cowoknya, siapa tahu lagi di teras. Jadi kita ada dua balkon gitu loh Kak. Satu di depan, satu di dekat dapur. Dia lihat di balkon depan tuh nggak ada orang, tapi di balkon dapur tuh ada siluet orang. Dia bilang, ih Bi kan gitu, kenapa di situ? Dibuka tuh nggak ada orang Kak. Dengan dia pakai baju kebangsaannya, pakai itu baju nakalnya. Dia keluar Kak, saking takutnya. Buset. Dia udah nggak mikirin saya pakai baju apa gimana, nggak mikirin. Dia duduk di luar di depan pintu itu sampai aku pulang. Kaget dong Vika ya? Bukan kaget lagi, aku ketawa. Ngapain lu? Nungguin abang mana? Aku bilang gitu kan. Dia udah mukanya udah kayak gitu. Terus aku bilang, kenapa? Tapi dia nggak menceritakan tentang dia bawa cowok. Dia cuma, tadi aku diganggu gitu. Tapi dia bilang, aku udah nggak mau di sini gitu. Aku bilang udah, yuk dalam ganti baju. Itu pun baju saya ambil Kak. Dan itu anehnya, posisinya kan katanya kamar itu kan berantakan kan. Ya maksudnya tidak rapih gitu. Pas aku masuk itu kamar rapih. Dia udah ngomong duluan kamarnya berantakan? Enggak, dia bilang gini, dia itu habis tiduran, terus dia diganggu. Berarti kan kalau udah habis tiduran, udah selimut udah ini kan. Tapi tuh kamar rapi. Tapi bau lagi? Bau amis. Yang sama kah? Sama. Itu aku ngambil aja itu kayak cepet-cepet. Ya ambil yang selihatnya aku ambil. Aku nggak ada rasa merinding atau apa, nggak ada. Cuma yang aku benci tuh baunya. Udah itu aku kasih, udah ganti pakai baju ini. Udah sampai pagi tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi. Terus cerita dari cowoknya itu gimana tuh Kak? Itu diceritakannya itu lama, baru dia cerita. Itu kemana cowoknya? Pulang ke rumahnya. Langsung pulang? Karena udah takut kan. Makanya pas si cowoknya itu cerita sama si Mira, saya teriak kok kamu nggak keluar? Harusnya kalau orang teriak harusnya kita keluar kan. Kenapa? Ini enggak. Dia bilang nggak ada suara, hening. Kalau misalnya kamu lari dan teriak pasti aku dengar. Karena kan jarak kan, ini kamarnya, ini kamar mandi kan. Nggak mungkin nggak kedengeran gitu. Orang hening. Enggak, aku teriak. Aku hempas juga. Itu pintu depan itu tebel banget Kak, itu pintunya. Jadi kalau orang dihempas itu, begitu bunyinya. Makanya itu, mungkin ditutup kali pendengarannya atau gimana. Iya. Cuma kalau cowok itu nggak sampai yang bernanah atau apa, enggak. Aman dia? Aman, cuma ya gitu. Ya itunya ditarik-tarik gitu, pedih lah katanya. Udah dari kejadian itu lama nih Kak, sekitar hampir seminggu dari kejadian itu. Itu sekitar jam 10 malam. Jadi Mira ini udah tidur
dan kita satu kamar. Saya masih main handphone. Posisi itu kamar itu nyala lampunya. Tiba-tiba dia kejang-kejang Mira. Duduk. Aku lihat kan, Mira, kenapa gitu. Terus tiba-tiba dia bangun. Dia buka mata, tapi dia diam nunduk gini. Gitu. Terus aku bilang, Mira, kenapa? Itu tuh nggak ngomong, nggak ada ekspresi. Wah, aku bilang ini kerasukan nih bocah nih. Kan, Mira, bangun nih, sadar gitu. Nggak memberontak. Biasanya kan kalau kerasukan dia memberontak kan, Kak. Enggak, diam. Saya mau panggil orang gitu. Kan saya takut ya, Kak, takutnya kenapa-napa. Iya. Kita kan tinggal di lantai 8. Takutnya dia terjun apa. Dia kayak cuma gini doang kepalanya. Kayak orang pusing gitu. Aku bilang, Mira. Dia diem. Saya tuh mikir gimana caranya. Saya keluar manggil orang. Tapi ini anak tetap aman. Iya. Namanya itu kan kita nggak tahu ya, Kak, kejadiannya. Siapa tahu aku lagi keluar dia loncat. Iya. Akhirnya itu aku bilang, Mira kamu tunggu sini. Aku kunci pintu kamar. Aku kunci. Terus aku keluar itu kan di balkon itu kan si pintunya itu sliding door yang kita tarik gitu kan, Kak. Aku taruh itu sofa, aku dorong untuk menghalangin di pintu masuk itu. Aku keluar, Kak. Aku lari ke lantai 6. Di situ aku punya kenalan ibu-ibu, dia itu kalau di sini tuh ustazah lah gitu. Nah, aku gedor. Itu aku tuh nggak naik lift, Kak. Aku pakai tangga darurat, aku lompatin itu beberapa anak tangga karena aku udah takut kejadian apa-apa. Ke kamar ke rumahnya itu anaknya bilang, "Oh, ibu lagi di bawah." Jadi di bawah itu di lantai LG itu ada kayak warung, kita panggilnya itu kedai runcit. Itu ibu lagi di bawah, lagi belanja katanya. Oh, aku turun lagi tuh dari lantai 6 ke LG, Kak. Wah, kaki aku tuh udah pokoknya gimana caranya ini cepet ketangani gitu kan. Terus aku ke bawah, aku lihat kan, ibu tolong teman saya kena rasuk. Dia langsung bilang gini sama si tukang pegawai itunya, taruh sini nanti saya bayar. Ya udah ayo. Maksud aku tuh gini, ayo ke rumah dulu deh. Dia bilang nggak bisa, saya harus bawa dulu. Jadi dia bawa minyak, katanya dari Mekah, sama air kayak air putih gitu loh, Kak. Dia bawa, terus habis itu dia bawa tasbih juga. Ayo, baru itu sebenarnya ada gangguan, Kak, di lift. Kita pencet gak bisa. Jadi kan udah kebuka nih, kita udah masuk. Itu kita pencet tutup tuh nggak bisa. Itu sekitar butuh 2 menit baru. Itu tuh dia doa dulu di dalam lift. Tapi dia memang udah kasih tahu memang kan ada gangguan gitu. Kita udah ke sana, masuk ke rumah. Mira itu nggak ada di dalam kamar, Kak. Kita cari, ada di kamar 1, di dalam kamar mandi. Jadi pas saya buka pintu kamar mandi di kamar pertama, dia itu nggak pakai baju dan dia sedang buang air besar. Tapi kan kalau kita buang air besar pasti kan malu ya, kita buka pintu. Ini dia diem. Tapi ini tangannya itu lagi ngobok-ngobok tainya. Maaf iya. Aku bilang gini, kan katanya nggak boleh doa di dalam kamar mandi ya. Jadi si ustazahnya ini cuma di luar, dia bilang bersihkan dulu. Kalau kamu jijik biar akak yang bersihkan. Gak apa-apa, Kak. Saya bersihkan gitu. Kak Vika yang bersihin tuh? Iya. Itu pas saya bersihin, dia tuh ekspresinya masih datar, tapi keluar air mata. Saya bersihkan itu kan, saya mandiin lagi. Semuanya saya mandiin, terus baru saya pakein baju, baru kita harus pakein mukena.
Dan itu mukenanya warna merah, Kak. Pas dia dipakein mukena, kan si ustazanya ini sebenarnya nunggu suaminya. Nah, ditidurin, saya tidurin kan, abis pakein mukena itu saya tidurin gini, bangun lagi. Itu kan bangun harusnya gini kan, kita bangun gini. Ini enggak gini bener, set. Saya tidurin lagi, begitu lagi. Terus kata si ustazanya, udah nggak usah, kalau dia nggak mau, katanya gitu. Nggak usah kalau nggak mau, ya udah. Terus dibacain, karena saya bukan muslim, jadi kan saya nggak tahu ya Kak dia baca apa. Dia ngikutin. Tapi katanya dia ngikutinnya itu sepotong-potong, nggak penuh. Terus dia ngikutin sambil kepalanya gini. Kan itu pakai warna merah ya Kak. Itu aku rasa pengen aku getok gitu loh. Jadi serem gitu. Iya. Dia gini-gini. Gitu. Terus dia pokoknya kepalanya tuh gini-gini. Udah, terus dia diem. Dan itu kayaknya dia udah tahu ini, si Mira ini kan udah tahu kalau suami si ustadznya itu udah mau datang. Pas ustadznya aku dengar suara orang buka pintu, dia teriak, wah! Terus dia ngomong pakai bahasa Cina. Kan kita nggak tahu artinya apa ya. Iya. Cuma saya tahu artinya cibai. Yang saya sering dengar lah. Itu kan ngomong kasar ya Kak. Iya. Cibai gitu. Terus dia ngeludah, Terus ustadznya itu datang masuk. Dia cuma lihat gini, Vika keluar dulu. Terus ada orang tetangga itu laki-laki 2 orang. Dia masuk untuk pegangin. Kan posisi kan dia pakai, si Mira ini kan pakai mukena, jadi kan ketutup semua Kak. Iya. Ini 2 orang ini yang tetangganya Pak Ustadz ini kan megangin tangannya, tapi kan tidak bersentuhan kulit dengan kulit kan. Iya. Itu dia rasa ini kan kayak mukena gini kan, megang gini. Itu tuh lendir. Iya. Jadi astagfirullahaladzim, aku dengernya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Pas kenapa? Macam lendir. Habis itu nggak ada suara Kak. Aku nggak denger lagi apa karena aku di luar kan. Terus itu sekitar 3 jam lah lamanya. Sekitar 3 jam, pokoknya udah mau pagi. Itu dibersihinnya itu baru selesai. Si Miranya itu udah keringetan, muntah. Jadi itu aku yang bersihin Kak. Kan dia muntah di kasur kan. Itu aku bersihin. Dia pindahin lah, suruh tidur di kamar aku kan. Udah aku bersihin. Terus Mira tuh udah sadar. Dia bilang maaf ya. Dia minta maaf. Saya bilang iya nggak apa-apa, tidur aja. Itu sampai ustazahnya tuh nemenin ampe bener-bener jam 6 Di situ. Itu beberapa orang tetangga juga, karena kan suaranya itu pas lagi dibersihin mungkin diobatinnya itu teriak. Kan orang kan namanya kita apartemen kan pasti kedengeran kan, atas bawah. Ya semua pada datang ngeliatin kenapa gitu. Udah sampai pagi, bener-bener pagi saya kan harus kerja ya. Saya harus kerja. Si Mira ini yang nemeninnya HR saya di dalam rumah, karena kita memang perlu istirahat kan. Saya mau nggak mau harus kerja juga gitu. Terus malamnya itu saya nggak tahu ya apa yang ada di kepalanya Mira ini. Jadi posisi ini malam itu sekitar jam, kalau nggak salah itu sekitar jam 8 sebelum saya pulang. Karena kan saya harus full untuk menggantikan posisi dia juga kan di sana. Dia tuh bawa lagi Kak temennya yang, tapi ini beda, tapi dia nggak sampai melakukan. Nggak sampai ML. Iya, dia nggak sampai melakukan, dia kayak nemenin. Terus habis itu mungkin dia udah mau tahu nih
jam-jam aku mau pulang kan. Terus diantarlah si temennya itu ke bawah. Pas dia udah ngantar ke bawah, dia naik lagi, lampu kamar aku sama lampu kamar pertama itu nyala. Dipikir aku udah pulang. Harusnya kalau aku udah pulang, kita harus ketemu karena kan jalan pintu masuk security kan sama ya Kak. Jadi harusnya ketemu atau gimana. Ini enggak. Dia bilang, kok Kak Vika udah pulang gitu. Ya udahlah, diketok, nggak ada jawaban. Cuma katanya kayak ada pergerakan di dalam kamar aku. Mungkin aku nggak mau diganggu, dia pikirnya begitu. Mungkin aku capek apa. Dia masuk kamar. Di dalam kamarnya itu tuh sebenarnya kalau menurut versi dia itu tuh nggak ada yang gangguan ekstrim sih Kak. Cuma dia nggak sadar bahwa dia ambil kunci mobil, dia bawa mobil. Ya, sekitar hampir jam 12-an lah Kak. Saya dapat kabar bahwa Mira ini masuk rumah sakit karena kecelakaan. Saya nggak dibolehin untuk datang dulu karena memang lagi suasana ya mungkin lagi nggak kondusif gitu kan. Katanya udah kamu kan besok kan masih kerja gitu, udah kamu nanti aja besok aja. Dan si Mira ini bukan yang parah gitu, dia cuma shock trauma aja. Tapi kalau si HR itu dia nemenin ini sampai jam berapa? Itu sampai pagi. Dia harus standby sama bos. Yang nemenin Mira itu? Iya, karena kan keluarganya Mira kan jauh. Oke. Berarti sebenarnya di dalam apartemen itu, di kamar itu ada HR juga? Enggak, HR itu beda rumah. Tapi ditelepon sama pihak, karena kan kita punya ID card ini kerja kan. Nah, ID card kerja mungkin kalau Malaysia itu saya nggak tahu sistemnya, pokoknya dilihat polisi bisa langsung telepon ke, saya nggak tahu dari handphonenya si Mira langsung. Pokoknya si HR itu dapat kabar bahwa si Mira kecelakaan dan masuk berarti rumah sakit. Si HR ini tuh cuma mantau doang? Mantau, iya. Saya dapat kabar dari pihak polisi. Iya. Aku kira tuh bener-bener nemenin yang di dalam kamar. Enggak ya. Enggak. Kalau ada HR kayaknya enggak akan setakut itu kan. Iya. Karena dan kita nggak akan berani juga bawa cowok iya. lagi. Dia sadar itu sudah di dalam mobil, sudah lagi ngendarain gini. Jadi kakak tahu nggak sih kalau misalnya kita ada perbaikan jalan di tengah-tengah itu kayak mau dilebarin jalan atau mau dikasih itu suka ada tembok beton untuk menghalangi. Nah, dia tuh nabrak. Untungnya dia bawa mobil cepet ya Kak. Tapi yang masih yang normal gitu. Ya jalan lenggang aja, nggak ada perbaikan jalan. Itu tiba-tiba tabrak tembok beton. Itu pas dia kayak mungkin dia udah mau pingsan apa, dia lihat di depan di kap mobil itu kayak ada sosok tepuk tangan gini sambil senyumnya itu tuh yang bukan yang senyumin, jadi kayak cuma gini tapi ininya tuh udah ya dia sambil gini baru dia pingsan. Dan yang pertama itu ya? Iya, saya sih curiganya memang yang pertama ini yang sering ganggu ya sosoknya. Terus dievakuasi kan sama beberapa polisi. Salah satu polisi yang evakuasi dia di dalam mobil itu di belakangnya ada perempuan dengan bentuk sama sambil tepuk tangan kayak seneng gitu, gini. Kan dilihat gini kan, dipakein senter kan. Astagfirullahaladzim, apa itu? Dia bilang gitu. Dibuka kan pintu itu karena kan dia nabrak, yang pintu ini nggak bisa dibuka kan, jadi kita harus ambil dari pintu yang sebelah sini. Itu yang evakuasi itu, kalau menurut yang polisi lihat, kan dia lihat dari yang depan gitu kan. Itu tuh polisi masuk ke dalam mobil itu untuk ngambil si Mira ini,
itu ini sosok ini di belakang masih yang kayak gini, sayur matanya tuh gini, gitu, nggak hilang. Tapi kan polisi yang ngambil itu nggak lihat. Tapi katanya bau amis. Yang nggak ngeliat ini. Iya, jadi pas dia buka pintu mobilnya itu bau amis semerbak di dalam mobilnya. Itu kan dibuat laporan kan. Apa yang dia lihat kan. Pas mungkin saya nggak tahu ya laporannya. Pokoknya itu yang saya baca di saat dibuka pintu bau amis yang semerbak di dalam mobilnya. Itu ada laporannya di situ kan. Itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit si Mira, tapi nggak parah. Cuma katanya shock trauma aja. Terus habis itu saya dapat kabar dari HR bahwa sekitar hampir jam 12 malam. Kak Vika udah di mana? Udah di rumah. Udah di rumah? Iya, ya saya pikir kan si Miranya ini kan lagi keluar. Iya. Jadi si posisi parkiran itu kan per rumah ya Kak. Jadi kita bisa lihat nih mobilnya Mira itu ada apa enggak. Ya saya pikir ya udah lah, mungkin dia lagi keluar. Saya nggak mau ganggu juga. Saya udah capek gitu. Nah itu ditanya. Jadi kan udah siuman lah. Ditanya sama polisinya juga. Dia nggak ingat. Dia cuma sebut, saya cuma lihat perempuan tepuk tangan. Tapi polisi ini menganggap ini tuh meracau gitu loh Kak. Apa sih kalau meracau tuh kayak halusinasi? Iya. Karena kan dia masih trauma katanya. Jadi nggak ditanggepin. Yeah. Tapi yang mungkin si polisi ini cerita sama polisi yang ada di evakuasi itu kan. Saya lihat katanya, kata polisi satu ini. Sama-sama halusinasi kan, sama-sama meracau kau gitu. Enggak, bener. Tepuk tangan kan. Coba deh kamu tanya nanti itu Mira ini lebar nggak senyumannya? Ditanya. Tapi Mira tuh takut, dia kayak nggak mau cerita gitu. Saya temenin dulu HR kan ke kantor polisi untuk urus-urus lah laporan. Terus habis itu sempat ngobrol. Nah polisinya juga menanggapi cerita saya itu dengan positif lah, kayak yang oh iya saya juga lihat gini. Saya kira tuh nggak akan dipercaya gitu. Ternyata tuh ada salah satu polisi yang lihat juga. Jadi saksinya itu nggak cuma Mira gitu. Ternyata tuh ada yang lihat. Akhirnya kita cerita ke HR di dalam mobil, saya cerita. Udah pokoknya ini nggak boleh sampai kemana-mana ceritanya dulu. Nanti Akak akan panggil Ustadz atau untuk bersihkan rumah. Karena ini udah sampai accident gitu kan, gangguannya. Oke, jadi gini Kak. Sebenarnya sebelum Mira tinggal di situ sebenarnya ada kejadian besar di tahun 2017 awal. Jadi 2017 awal itu dialami oleh dua teman saya. Namanya itu Siti dengan Vira. Jadi Siti sama Vira ini dia orang Malaysia. Dia orang Malaysia asli. Dia memang udah tinggal di situ sebelum saya tinggal di apartemen itu. Jadi sebelum saya datang dari Jakarta. Dia memang udah tinggal di situ. Jadi Siti sama Vira ini itu tidur berdua di kamar pertama. Di kamar pertama dia tidur berdua. Jadi di kamar kedua itu saya dengan kamu Tia. Di kamar ketiga itu kosong. Jadi memang kita berdua lah di tempat di kamar gitu. Jadi kejadiannya kayak gini Kak. Saya ini kita udah saling kenal dengan pacar mereka pun, pacarnya Siti sama Vira ini pun saya udah saling kenal gitu.
Jadi malam-malam itu saya udah tidur. Jadi di dalam kamar saya itu ada Kamutia. Jadi ada Kamutia. Kamutia udah tidur, saya udah tidur. Malam itu kita udah sebelumnya itu kan kita udah pergi kerja dan udah masuk kamar masing-masing. Nah, terus saya dengar dia pergi keluar si Siti sama Vira ini dan saya udah nggak tahu lagi dia pulang jam berapa. Posisi kamar saya itu enggak saya matiin lampunya, cuma jendela saya itu saya buka. Saya kan pakai kipas angin, jadi saya buka supaya dingin gitu kan Kak. Terus habis itu saya buka, jadi gini Kak posisinya, si jendela saya itu kalau saya buka itu akan bersentuhan dengan jendelanya kamar pertama. Jadi gini kan, ini jendela kamar pertama. Nah, pas saya lagi tidur, itu tuh kayak bunyi ketok tok 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 gitu. Saya tuh orangnya kalau tidur itu ada bunyi dikit, itu saya bangun Kak. Saya lihat kan, saya agak sambil berdiri gitu, saya lihat kan apa. Itu saya lihat di jendela kamar pertama itu ada siluet badan laki-laki. Saya kayak kenal gitu kan. Kok ini kayak badan pacarnya Vira gitu. Saya lihat, namanya kan dia gelap tuh kamar. Cuma ada yang orang sender begitu, jadi kita kelihatan kan Kak kalau di jendela. Ya, jendela gini jadi kelihatan di belakangnya gitu. Akhirnya salah lihat kali. Saya tidur lagi Kak, karena udah ngantuk banget. Tiba-tiba teman saya yang namanya Siti itu teriak. Saya langsung loncat dari tempat tidur, saya bilang, kak ke Kamutia ini, bangun, Siti teriak. Ayo udah kita gedor, Siti. Yang buka itu ternyata pacarnya Siti. Kaget dong. Loh, kok kamu di sini? Dia udah kayak, ya mungkin dia takut, malu gitu kan. Mukanya udah diem aja. Terus aku bilang gini, ini kenapa? Itu kan Sitinya udah, mohon maaf, Siti tuh badannya agak gempal kan Kak. Jadi dia begini, terus dia menggeram, begitu. Terus aku bilang, ini kenapa? Kenapa awalnya? Gak tahu Kak, gak tahu, kata Vira. Nah Vira ternyata ada pacarnya Vira, berarti saya kan gak salah lihat gitu. Dan mohon maaf, si Vira sama Siti ini pakai baju seksi. Jadi di dalam kamar itu ada 4 orang. Nah, terus aku bilang gini, kayaknya ini tuh penunggu marah gara-gara kalian sih. Vira bilang, enggak kok, baru 1 kali saya bawa. Siti kan lagi kerasukan, ketawa Kak. Dia ketawanya tuh suara bapak-bapak. Kan kata si Vira gini, enggak kok baru 1 kali, sumpah. Nah si Siti yang lagi kerasukan ini ngomong, hahaha, bawa sumpah pula ya awak nih. Begitu. Langsung udah kan aku juga kaget kan, baru ngelihat yang bener-bener bisa berubah suara gitu kan. Aku bilang gini, si pacarnya Siti malah lari ke kamar mandi. Nah terus si Vira tuh udah nge-freeze, mukanya udah kayak, si pacarnya juga udah nggak tahu, kayak udah kacau kali. Terus aku bilang gini, duh, kenapa sih kayak bisa sampai kayak gini? Terus dia pandang si Siti ini, pandang Vira itu sinis. Takut ya awak. Langsung nangis, si Viranya nangis. Mungkin karena ya malu lah gitu. Iya. Ketahuan kan. Si Kamutia ini udah mau jatuh Kak, udah mau pingsan karena saking takutnya kan. Aku bilang, Kak, udah Kak, kuatin Kak. Maksudnya siapa lagi yang mau nolong gitu kan. Kuatin Kak, nanti takutnya Kakak kena masuk, maksudnya kerasukan juga. Langsung Siti pandang saya sinis gini, tak takut ya? Itu langsung berubah suara Kak. Yang tadinya laki
perempuan yang tak takut ya. Itu langsung ke perempuan. Jadi wah, di situ aku langsung tutup pintunya. Nggak tahu refleks aja Kak, karena saya juga takut kan. Kalau dia pandang aku yang kayak Sata kayak gitu Kak. Terus saya tutup, di dalam sih ribut. Vika jangan ditutup. Vika jangan. Akhirnya udah saya buka lagi. Pas saya buka, jadi posisi pintu gini kan Kak. Ini pintu, ini kasur, jadi 2 kasur gitu. Jadi kasurnya itu deket pintu kan. Si Siti itu udah deket banget. Jadi pas saya buka, Siti itu lagi berdiri. Langsung dia berdiri, dia lihat gini. Tapi diam, tapi mukanya gini. Matanya gini. Gitu. Jadi kan wah, akhirnya saya doa. Dia ngomong, kan saya Kristen ya. Jadi saya tumpang tangan begini. Dia bilang gini, kamu mau doain saya? Kamu aja gak percaya Tuhan. Terus ketawa. Gitu. Wah, saya langsung kena mental sih Kak. Siapapun itu kena mental itu. Iya. Wah, itu kaki saya udah, gak tahu saya udah mau pingsan iya, mau nangis iya. Akhirnya Vira sama pacarnya tolong pegang tangan dia. Saya mau panggil, ada yang ustazah yang saya panggil. Jadi ustazah itu sebenarnya customer facial saya. Jadi saya kenal dia di situ. Saya lari, saya panggil, terus dia panggil sama suaminya, kata suaminya udah duluan aja. Saya bilang, Kak, tapi dia gak pakai baju elok, maksudnya gak pakai baju bagus, kan kebuka. Oke, awak naik, pakein selimut atau spray yang besar, jadi dibungkus begitu. Karena kan yang mau didoain kan sama suaminya ya. Oke. Jadi saya naik duluan, saya cari spray, saya pakein. Itu diberontak, nggak mau katanya. Tanah. Tapi ya tetap kita harus kunci kan badannya gitu. Terus datanglah ustazah itu dengan suaminya. Kita disuruh keluar. Jadi saya udah suruh si Vira juga ganti baju. Jadi yang pegangnya itu si Vira. Itu pacarnya sih itu nggak mau keluar dari kamar mandi Kak. Masih di dalam kamar mandi. Dia nggak mau. Udah digedor-gedor. Mesti bantuin gitu. Nggak mau. Akhirnya ya udah dipegang karena kan pacarnya Vira itu besar badannya dan si Vira ini juga besar, jadi tinggi besar gitu. Jadi kuatlah megang si Siti ini. Terus habis itu aku disuruh keluar. Kamu Tia telepon HR. Dia bilang, tolong Kakak kesini. Siti kena rasuk. Oke. Itu dibersihinnya, disembuhinnya itu agak lama juga sih Kak. Nah, pas lagi mereka lagi pembersihan, HR datang. Kenapa? Kita nggak ada yang berani ngomong. Karena kan melanggar aturan kan. Udah selesai, kita nunggu lama, keluarlah Ustadz sama ustazahnya itu dikasih tahu. Ini tuh penjaga rumah. Nggak suka. Maksudnya kayak gimana? Kata HR saya gitu. Keluarlah ini Vira, pacarnya Vira, sama pacarnya Siti. Kaget. Nah, aku dimaki-maki. Aku sama kamu Tia dimaki-maki. Kamu itu yang paling tua, bukan yang ngejagain. Kan kamu tahu SOP-nya. Gak boleh bawa laki-laki. Kenapa dilanggar? Saya bilang mohon maaf Kak, itu bukan kuasa saya. Kan kita mana tahu orang masukin kapan. Kecuali kalau kita satu kamar baru. Masa kamu gak dengar? Enggak, saya benar-benar gak tahu. Kayak begini, bagaimana mau kasih tahu orang tuanya?
Terus akhirnya diusir lah nih cowok inilah, diusir. Dia bilang, tapi saya akan perkarain, kata HR saya gitu. Kita itu sampai jam berapa ya? Sampai udah mau pagi lah Kak, udah mau azan subuh lah. Itu kita di situ nungguin Siti siuman, karena dia nggak sadar-sadar. Jadi si ustadz sama ustazahnya ini ngobrol sama HR saya. Katanya pemilik apartemen ini, pemiliknya apartemen itu kan beda-beda pemilik kan Kak. Itu yang saya tempatin ini naruh penjaga sebenarnya untuk menjaga rumah dari kemalingan, takutnya ada yang membobol gitu. Terus saya nggak iniin sama dari suku tertentu ya Kak, maksudnya dari agama tertentu. Cuma si pemilik rumah ini kan Chinese, jadi dia ada sembayangnya lah. Saya kurang tahu apa, cuma katanya memang ditaruh untuk jaga rumah. Dan memang pernah ada kejadian, dan kita tuh belum nggak tahu kapan si penyewa apartemennya ini pun melakukan hal yang sama. Jadi dia kesel, dia taruh lah untuk penunggu. Jadi siapapun yang ada di rumah itu gak boleh ngelanggar ya. Kalau ngelanggar ya itu akibatnya gitu. Nah terus akhirnya HR saya tanya ke Ustadz itu, emang separah itu? Saya nggak mau kasih tahu, katanya. Saya nggak mau kasih tahu. Kamu tanya sendiri aja sama temennya, maksudnya sama Vira. Akhirnya Vira ngaku, dia suka minum bawa alkohol. Padahal posisi waktu itu mereka itu baru 18 tahun Pak. Ya, tapi udah ya having dan minum-minum di dalam kamar tanpa sepengetahuan saya sama kamu Tia. Jadinya disayangkan lah. Akhirnya besoknya dipanggil orang tua masing-masing, dan orang tuanya tuh nggak mau percaya bahwa anaknya seperti itu. Dia malahan marahin kita. Gak mungkin anak saya kayak begitu. Kamu tuh paling ini orang Indonesia ini karang-karang cerita gitu. Dia panggil saya tuh, si Indon ini karang-karang cerita. Saya bilang, saksinya bukan cuma saya, Puan. Saksinya banyak. Yang sembuhinnya lah kalau nggak mau percaya saya gitu. Nggak mau ya udah, saya bilang ya udah. Akhirnya dibawa pulang, nggak kerja lagi. Udah resign dulu. Resign langsung, dikeluarin langsung. Jadi ini intinya mereka berempat main secara bersamaan. Iya. Wah gila. Pengakuannya sih begitu. Goks. Terus ya memang HR sudah itu kan kita kehilangan dua pekerja jadi wanti-wanti nih, nanti jangan ada lagi yang kayak begini gitu. Tolong lebih memperhatikan lah satu sama lain gitu kan. Ya aku bilang kita nggak bisa 100% janji, karena kalau misalnya kita nggak satu kamar ya kita nggak mungkin setiap hari kita liatin apa gitu kan. Yang penting kita kasih tahu SOP-nya seperti apa, ya tolong tolong dihargain atau ditaati gitu. Akhirnya kejadian si Mira. Sama si Mira kejadian tuh. Iya. Kita balik lagi nih ke Mira. Mira pada akhirnya gimana tuh? Oke, Mira itu baik-baik aja, dia masih mau kerja, tapi dia nggak mau tinggal dulu di rumah itu. Jadi si HR saya ini sudah panggil beberapa ustadz untuk meruqyah rumah, tapi nggak ada yang mau. Akhirnya saya bilang, coba saya konsul dulu sama ustazah yang waktu itu nyembuhin Mira. Ya nyembuhin Mira. Terus katanya oke,
Saya konsul, saya bilang gimana ya solusinya supaya rumah ini tuh aman gitu. Saya nggak mau, ini mas saya udah mencelakakan gitu. Oke, dia bilang gini, salah saya karena waktu saya sembuhkan Siti ini, kita nggak bersihin rumah. Karena pikirnya ya hanya sebatas mengungkapkan. Jadi si makhluk ini, sosok ini hanya mengungkapkan bahwa gue rasukin karena ya lu begini gitu kan. Ternyata nih sampai mencelakakan dia, makanya dia nyeselnya di situ gitu. Akhirnya Pak Ustadz sama Bu Ustazanya ini bawa satu Habib. Jadi ya Habib itu ngomongnya aja bukan ngomong Melayu, udah ngomong Arab. Nggak ngerti dia ngomong Melayu gitu. Dia bilang kita persilakan masuk. Kan saya ketemu owner sebentar ya Kak. Jadi saya ketemu owner yang punya apartemennya ini tuh kayaknya baru 1 atau 2 kali gitu. Dan itu nggak secara langsung ketemu, kayak cuma oh ini yang ownernya gitu. Jadi pas nggak ada yang kasih tahu ke ownernya bahwa rumah mau dibersihkan, itu tuh ownernya dateng Kak, kayak udah tahu. Marah gimana? Gak tahu pakai bahasa Cina, kan dia orang Chinese. Iya. Wah, yang ngerti itu HR saya. Lalu dia marah-marah, terus dia bilang gini, yang saya ini dia, ya tapi memang harus dibersihkan, kasihan anak-anak. Wah, sampai udah pukul meja. Terus dia bilang, berarti kamu ada maksud dan tujuan, digituin sama HR saya kan. Kamu tujuannya apa? Sampai kamu nggak mau banget dibersihin ini rumah. Dia nggak bisa jawab, pergi dia. Baru bisa dilakukan pembersihan kan Kak. Dilakukan pembersihan, terus saya lah nggak boleh ada di situ, cuma ada mereka aja. Pas udah itu saya nemenin si Mira itu di rumah kakaknya yang ada di sekitar Kuala Lumpur. Pas saya masuk lagi pulang ke rumah, itu rumah kayak yang tadi biasa kita masuk tuh sesek, takut, sejuk. Itu tuh kayak masuk, ya enak aja gitu. Suasananya tuh enak. Itu saya sempat di ruqyah juga Kak. Jadi saya masuk kan, saya disuruh, saya taruh barang-barangnya Mira, saya bantuin. Si Mira pun ngerasa itu kayak enak banget, udah enak banget suasananya. Dia ditemenin sama keluarganya di rumah. Saya turun, dipanggil ke lantai 6 ke rumahnya Bu Ustazah. Terus dia bilang gini, Vika, walaupun Vika Kristen, boleh tak kita bersihkan? Boleh. Akhirnya itu kita bersihkan Kak. Kita bersihkan, aku dibersihin kayak dibaca-baca gitu dari atas rambut gitu. Saya disuruh duduk, terus habis saya disuruh minum. Udah, dia bilang gini, jangan pernah ingat kejadian ini. Karena kalau kau ingat, selama kamu masih di situ, takutnya balik. Karena kita tidak memusnahkan si makhluk ini. Kita pindahkan dia ke suatu tempat. Karena ini makhluk nggak mau, karena dia kan punya perjanjian. Ntar dulu, ini kita lagi ngomongin. Enggak lah. Enggak ya, udah gak ada apa-apa ya. Enggak ya, apa deh. Ntar dulu, nih kita lagi ngomongin, gue kenotis. Sebenarnya ada sih. Oke, kita lanjut aja. Ya. Udah tanggung soalnya. Dia bilang, ya takutnya, ya itu kan tidak dimusnahkan, tapi dipindahkan. Dipindahkan ini saya nggak tahu kemana, cuma amanlah selama kamu tidak melakukan hal yang buruk, terus ya tidak melakukan zina apa. Nah, saya bilang oke. Mira pun jadi rajin sholat. Tadi nggak pernah sholat. Ya saya nggak pernah lihat, cuma
Gak pernah. Iya, mungkin aja merah. Ya. Merah, pengen digetok. Itu aku suruh, lu ganti jangan merah, putih kayak apa gitu kan. Dia ya Mira sih, iya juga ya kalau merah kayak agak serem. Ya iya, ngapain lu cari yang merah gitu kan. Udah itu nggak pernah ada kejadian lagi sih Kak. Setelah pembersihan itu. Jadi memang salahnya saya waktu pas si Mira masuk, saya tidak menceritakan kenapa tidak boleh bawa laki-laki. Cuma ngasih tahu aja. Iya, SOP. Karena itu kan wewenang dari pihak perusahaan, harusnya mereka yang harus menceritakan kan. Karena saya takutnya kalau saya ceritakan dia nggak jadi kerja. Iya, paham. Nah, saya nanti siapa yang bantuin gitu. Iya. Sedangkan Kamutia kan sudah dipindahkan gitu. Akhirnya ya aman sampai 2020. 2020 Kak Vika pulang karena COVID. Oh, karena COVID. Kalau nggak COVID itu masih lanjut itu? Masih. Dan itu benar-benar aman tuh nggak habis itu? Nggak ada apapun, nggak ada. Sampai ada anak baru lagi pun nggak ada. Ini Mira cerita lengkapnya pas kapan tuh Kak? Bener-bener detail nih, sedetail kakak cerita tadi. Itu waktu tahun 2019. Baru cerita tuh? Baru fullnya. Sama yang si cowoknya itu dibawa ke kita ketemuan dalam rumah. Kan takut nih cowoknya yang pertama, yang aku bilang dilapin itu kan. Itu sampai dia cerita begini. Detail. Itu karena dia katanya udah siap cerita. Oh, udah siap itu, mental udah siap. Berarti selang berapa tahun itu ya? Iya, dari 2017 mau 18 kan. Cuma setahun sih Kak. Iya, lumayan lah. Iya. Traumanya tuh. Itu tuh dia disembuhinnya aja nggak yang sekali. Oh, beberapa kali. Iya, itu pun pakai dokter juga kan, psikolog. Karena dia masih trauma yang itu, yang kecelakaan. Kecelakaan ya? Oke. Terus ya saya bilang ya kalau kamu nggak mau diganggu ya nggak usah aneh-aneh gitu. Gila cuy, ini kayaknya cerita apartemen paling serem sih nih yang pernah gue denger nih Kak. Iya. Gokil. Ya aku ngerasainnya juga, oh ternyata begini nih rasanya. Iya. Nggak kebayang sih. Iya. Sampai segitunya. Berarti cuma gara-gara sih, aduh ada anak kecil lagi. Gak apa-apa. Deh, tutup kuping deh. Ini cuma gara-gara ada. Tapi menurut kakak, ini si Mira ini memang ada kelainan atau gimana sih Kak? Maksudnya tuh anjir banget sih bawa cowok berkali-kali gitu. Dia tuh katanya dia nggak suka kesepian. Maksudnya dalam hal arti hubungan ya. Dia nggak suka. Ya kalau misalnya dia ditinggalin, gue bisa dapet yang lain gitu. Tapi dia udah tobat sih. Udah nikah. Udah nikah sekarang. Oke. Sama yang tadi yang dilap Alhamdulillah. Bukan. Udah kapok, bener-bener kapok. Sama yang nemenin dia yang nggak ngapa-ngapain. Iya, yang nggak ngapa-ngapain. Oh, baik tuh. Macam mana pula? Gimana sih bahasa Malaysia? Agak-agak lucu bahasa Malaysia, tapi top Malaysia. Karena ada penonton kita juga dari Malaysia. Aku pengen tanya sih Kak, mengenai Ustazah dan juga Ustadz ya, yang nolongin Mira ataupun Siti. Nah, pada saat nolongin Mira, Ustazah atau Ustadz ini sempat kayak, kok bisa begini lagi gitu? Enggak. Karena Pak Ustadznya ini udah tahu. Maksudnya? Jadi kan dari kejadian si Siti dengan Vira ini, ya di rumah kita kan dia udah mengungkapkan kan bahwa kenapa dia bisa mengganggu seisi rumah gitu. Karena kan bawa laki-laki dan dia nggak suka. Dan kejadian lagi ke Mira ini, ya pasti gak jauh dari itu. Maksudnya tuh perasaannya apakah dia nggak marah entah ke kakak ya misalkan? Enggak. Ya? Dia adem banget dari cara ngomongnya.
yang sabar ya kayak gitu. Ya saya sembuhkan dulu teman kawan awak tuh gitu. Untungnya dia nggak marah ya, nggak merasa kayak ya nggak kan menghakimi juga. Iya, Enggak. ada yang menghakimi gitu ya. Enggak. Adem banget ya di sana. Padahal Mira itu nggak ngasih tahu dia bawa cowok, nggak, dan si sosoknya tuh nggak mengungkapkan bahwa. Oh, yang kejadian Mira itu ya, itu nggak. Enggak. Berarti kondisi Kak Vika itu di kejadian Mira itu Kak Vika benar-benar nggak tahu kalau dia bawa cowok atau Enggak. gimana? Nggak tahu. Karena dia selama itu kan bohong ya. Bohong. Didapatkannya pada saat cerita lengkap aja tuh. Iya. Kaget gitu kan? Sebenarnya nggak terlalu kaget karena waktu pas Mira dapat gangguan itu, aku tuh udah langsung connect gitu. Pasti dia bawa cowok. Tapi aku nggak mau mengungkapkan. Karena aku takutnya itu fitnah kan. Jadi yang kayak, tapi kalau dia bawa cowok, pasti aku tahu, gitu kan. Dari dia pasti buka pintu, karena kan sebelah pintu. Iya. Dia buka pintu gitu. Rapih Kak mainnya Kak. Rapi itu. Mungkin dia udah tahu jam tidur aku. Iya. Jam berapa, mungkin kayak seperti bener. itu. Kakak tuh wajib curiga ketika kakak nyium. Cuma nggak sebawa itu. Detail. Tapi terima kasih nih Kak Vika nih, dan ini jarang nih teman-teman kayak gini nih. Bener deh yang bisa ngumpetin apa ya sifat jelek temennya gitu. Ini jarang nih teman-teman kayak gini. Tapi dari Kak Vika sendiri sebenarnya ada pesan gak sih buat kisah dari cerita kakak gitu untuk teman-teman Lentera Malam? Boleh Kak mungkin 1-2 kata. Ya intinya walaupun saya ini bukan orang yang benar, orang yang suci gitu, tapi ya lebih baik jangan melakukan zina lah. Apalagi di tempat yang kita nggak tahu tempat itu bekas apa gitu kan, pernah kejadian apa. Iya. Lebih baik ya, dan jangan, itu kan takutnya malah kena ke orang yang nggak berbuat kan. Bener. Ya jadi ya jangan melakukan itulah. Iya, jangan sembarangan tempat guys. Ada tempat namanya hotel. Nah itu tuh, di situ aja udah. Oke, Kak Vika terima kasih ya. Udah datang ke Lentera Malam dan aku notice sesuatu nih. Jadi Kak Vika ini itu berasal dari Toraja. Iya. Dan Kak Vika tadi sempat cerita tuh di luar tuh, kalau ada kisah mistis juga nih di Toraja. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Kak Vika, kalian langsung tulis aja di kolom komentar, oke? Nanti kita undang lagi Kak Vika mengenai kisah dari Tanah Toraja. Boleh kali ya? Boleh. Boleh ya Kak ya? Boleh. Oke. Kak Vika terima kasih sekali lagi. Gue tutup aja video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Vika izin pamit. Bye.